para teman di Metro TV. Nama saya Xiao Tiongjin. Diharap rekaman ini berguna dan silakan mengeditnya. Xiao Gyokchan lahir dari yang bisa dikatakan kawin campuran. Ayahnya seorang peranakan Tionghoa yang sudah bergenerasi hidup di Indonesia. Ibunya seorang totok Hakka. Akan tetapi, walaupun demikian, Xiao Gyokchan dan adiknya, satu-satunya adiknya, Xiao Gyokbi, tumbuh dan besar sebagai anak-anak peranakan Tionghoa. Karena keberhasilan ayah Xiao Gyokchan sebagai pedagang kopi yang cukup sukses pada zamannya di Surabaya, Xiao Gyokchan bisa masuk ke sekolah elit yang seyogianya diselenggarakan untuk anak-anak Eropa atau Belanda, sehingga dia bisa menyelesaikan studi HBS di Surabaya. Di sekolah yang sama sebenarnya Soekarno sekitar 14 tahun sebelumnya juga sekolah, dan salah satu kawan sekelas Xiao Gyokchan adalah tokoh politik yang terkenal di kemudian hari bernama Ruslan Abdul Ghani. Xiao Gyokchan karena lingkungannya tumbuh dalam 3 dunia, yaitu dunia peranakan Tionghoa, dunia totok yang diperkenalkannya melalui kakek dari sang ibu, dan dunia yang bisa dikatakan dunia pribumi, karena kakeknya sebagai pedagang memiliki banyak pelanggan pribumi, di mana Xiao pada waktu mudanya, pada waktu berusia remaja, turut menjaga toko kakeknya tersebut. Walaupun dia berpendidikan Belanda, tetapi Xiao ternyata jauh lebih senang bergaul, berkecimpung dengan para pemuda peranakan lainnya. Bahkan dia menjadi pemimpin pandu kepanduan yang sebenarnya diselenggarakan oleh anak-anak peranakan dari sekolah-sekolah Tionghoa Weikuan di Surabaya. Jadi dia tidak ikut kepanduan yang diselenggarakan oleh sekolah Belanda, tetapi justru berpartisipasi dan aktif sebagai pemimpin di kepanduan peranakan. Pada tahun 1932, pada waktu ia berusia 18 tahun, secara mendadak dia menjadi yatim piatu. Ini lalu menyebabkan Xiao untuk berpaling kepada para teman yang sebenarnya bisa dikatakan kurang mampu, karena teman-teman yang kaya merasa khawatir dia menghubungi mereka untuk minta bantuan. Disinilah Xiao bangkit dari seorang yang cukup berada menjadi seorang yang ingin berdikari. Disinilah juga dia bertemu dengan seorang tokoh Tionghoa yang bernama Lim Kun Hian. Lim Kun Hian adalah seorang wartawan kawakan yang memimpin harian Sintitpo, dan kemudian mengajak Xiao dan beberapa teman-teman lainnya mendirikan partai yang dinamakan Partai Tionghoa Indonesia. Dengan demikian Lim Kun Hian mendirikan sebuah kelompok atau membentuk sebuah kelompok baru di dalam arus pergerakan politik peranakan Tionghoa di Indonesia. Pada waktu itu, pada tahun 30-an, terdapat 2 arus besar lain yang jauh lebih besar dari arus Partai Tionghoa Indonesia, yaitu kelompok peranakan yang mendukung
keinginan untuk meminta perlindungan Belanda sebagai pelindung utama, dan kelompok yang menginginkan komunitas Tionghoa di Indonesia tetap menjadi warga negara Tiongkok dan menerima Tiongkok sebagai negara leluhurnya. Yang Belanda dipimpin atau diwakili oleh partai yang dinamakan Chung Hua Hui, sedangkan yang menuju atau berorientasi ke Tiongkok dipimpin oleh kelompok yang namanya kelompok Sinpo, sebuah harian yang memang memiliki orientasi ke Tiongkok. PTI pada waktu itu mempunyai sikap yang sangat berbeda. Bagi PTI atau Partai Tionghoa Indonesia, Indonesia adalah tanah air komunitas Tionghoa Indonesia. Yang lebih ekstrim lagi, para pemimpin PTI menginginkan para komunitas Tionghoa yang ikut di dalam barisannya turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Inilah yang menyebabkan Xiao berkembang sebagai aktivis politik yang sebenarnya melawan fenomena ketionghoaan pada zaman itu. Tionghoa pada zaman itu menganggap gerakan politik sebagai gerakan yang berbahaya, lebih-lebih lagi kalau berpartisipasi dalam gerakan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi Xiao pada usia muda itu sudah memiliki sikap yang bertentangan dengan arus besar Tionghoa di zaman itu. Pada zaman Belanda, Xiao bekerja sebagai seorang wartawan dan kemudian berkembang menjadi pemimpin redaksi dari sebuah harian yang cukup berpengaruh di Semarang yang bernama Matahari. Dalam kapasitas inilah Xiao berkenalan dengan banyak tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, terutama mereka yang diasingkan seperti Dr. Cipto Mangunkusumo dan Bung Karno. Bisa dikatakan kesempatan ini digunakan oleh Xiao untuk mencanangkan gagasan-gagasan para tokoh tersebut dalam tulisan-tulisan yang diterbitkan dalam harian Matahari. Disinilah kemudian bangkit pengertian bahwa Indonesia adalah sebuah nasion yang tidak bersandar atas ras, tidak bersandar atas latar belakang ras, melainkan sebuah nasion yang merupakan gabungan dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Di sini pula lah pada waktu itu Xiao mulai memperdalam pengertian mengenai kewarganegaraan Indonesia, kewarganegaraan yang membungkus keberadaan para suku bangsa tersebut dalam nasion yang dinamakan Indonesia. Pada zaman Jepang, Xiao bersembunyi di Malang dengan keluarganya. Bersembunyi karena memang ia masuk ke dalam sebuah blacklist di mana ia harus ditangkap dan diinternir, ditahan, dibuang oleh kekuasaan Jepang. Karena zaman pra-Jepang, sebelum Jepang masuk ke Indonesia, harian Matahari yang dipimpin oleh Xiao memiliki sikap anti-Jepang. Di kota Malang ini ternyata Xiao diangkat oleh orang Jepang, oleh kekuasaan Jepang untuk menjadi pemimpin dari para militer Tionghoa yang dibentuk oleh Jepang yang dinamakan Keibotai. Kapasitas inilah yang menyebabkan Xiao berkenalan lebih luas dengan para pemuda gerakan kemerdekaan yang bergabung
dengan laskar-laskar yang dipimpin atau dibentuk oleh Jepang seperti PETA dan sebagainya. Salah seorang pemuda yang menjadi teman baik Xiao untuk zaman-zaman sebelumnya adalah Sumarsono, tokoh revolusi yang memimpin pertempuran November 1945 yang dinamakan Hari Pahlawan, 10 November 1945. Di antaranya juga dia berkenalan baik dengan Sudisman dan Bung Tomo. Pada zaman revolusi antara 1945 hingga 1949, Xiao memilih untuk masuk dalam kancah nasional. Ia masuk dan menjadi pemimpin, salah satu pemimpin dari Partai Sosialis yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Syahrir. Seperti diketahui, Partai Sosialis adalah partai yang paling berpengaruh di awal kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, karena posisinya sebagai pimpinan Partai Sosialis, ia diangkat menjadi anggota KNIP dan Badan Pekerja KNIP. Oleh Amir Syarifuddin, ia diangkat pula menjadi Menteri Negara dengan tugas khusus menangani masalah minoritas. Jadi di kabinet Amir Syarifuddin ini, Xiao berfungsi sebagai Menteri Negara dengan tugas khusus melayani, memperbaiki persepsi Republik Indonesia di mata dunia, karena memang pada zaman itu, pada awal revolusi, pada awal kemerdekaan Indonesia, terjadi ekses-ekses revolusi, ekses-ekses yang menyebabkan orang-orang Tionghoa dipersekusi oleh laskar-laskar bersenjata pemuda Indonesia. Xiao dengan tegas melawan persepsi ini, melawan dan mendorong para pemuda tersebut untuk tidak menganggap Tionghoa sebagai musuh Republik Indonesia. Akan tetapi pembelaan Xiao terhadap komunitas Tionghoa pada umumnya pada waktu itu tidak disambut baik oleh masyarakat tersebut. Komunitas Tionghoa yang merasa dirugikan oleh ekses-ekses revolusi ini dalam bentuk korban harta, korban perasaan, bahkan korban jiwa, menyebabkan mereka memiliki sikap antipati terhadap Republik Indonesia. Cukup banyak komunitas Tionghoa pada waktu itu beranggapan lebih enak, lebih baik penjajahan Belanda kembali ke Indonesia, atau lebih enak dan lebih aman untuk mereka menjadi atau mempertahankan kewarganegaraan Tiongkok. Karena pada waktu itu memang Tiongkok memiliki kebijakan di mana semua orang Tionghoa yang ada di luar Tiongkok warga negara Tiongkok. Salah satu highlight dari keberadaan Xiao di Badan Pekerja KNIP yaitu perancangan Undang-Undang Kewarganegaraan 1946. Dengan Tan Ningji terutama, dia merancang Undang-Undang Kewarganegaraan 1946 itu, yang menyatakan bahwa semua orang yang lahir di Indonesia, baik asing maupun yang dinamakan asli, menjadi warga negara Indonesia pada waktu yang bersamaan. Jadi kewarganegaraan Indonesia pada waktu itu dinyatakan sebagai posisi hukum yang tidak mengenal latar belakang ras seseorang. Semua dalam mata hukum, dalam mata undang-undang memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada perbedaan yang bersandar atas ras, bersandar atas keturunan biologi seseorang. Pada zaman parlementer, demokrasi parlementer antara 1950
sehingga 1959, Xiao tetap berfungsi sebagai anggota parlemen mewakili minoritas Tionghoa. Akan tetapi ruang lingkup perjuangannya bersifat nasional. Bahkan ia berhasil mendirikan dan menjadi ketua sebuah fraksi yang cukup berpengaruh pada waktu itu, yaitu fraksi yang dinamakan Fraksi Nasional Progresif, di mana banyak partai-partai kecil nasionalis berada di dalamnya, dan juga terdapat tokoh-tokoh politik yang tidak berpartai seperti Muhammad Yamin dan Iwa Kusuma Sumantri. Di dalam parlemen, di dalam zaman demokrasi parlementer ini, timbul sebuah keganjilan, di mana ada sekelompok tokoh-tokoh politik yang berada di parlemen menginginkan pedagang-pedagang Tionghoa disingkirkan dari bidangnya, karena dianggap bidang-bidang tersebut seharusnya dilalui, dikontrol, dan dimiliki dan dikuasai oleh kelompok yang dinamakan asli atau pribumi. Sehingga bangkitlah apa yang dinamakan asli, yaitu pribumi, dan tidak asli atau non asli dengan pengertian Tionghoa. Xiao dengan gigih menentang semua rancangan undang-undang dan undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang memiliki sifat rasis tersebut, dengan argumentasi yang bersandar atas maklumat politik November 1945 dan juga hukum-hukum yang tidak membenarkan adanya perbedaan ras dalam berfungsi, berdagang, bekerja, dan berpendidikan di Indonesia. Salah satu bidang yang menjadi perebutan oleh para tokoh politik yang dinamakan asli ini adalah bidang transportasi, juga bidang penggilingan padi, dan ekspor dan impor. Dalam hal ini, Xiao didukung oleh fraksinya, Fraksi Nasional Progresif, dan juga cukup banyak tokoh-tokoh politik nasional yang mendukung dan menerima gagasan prinsip yang Xiao utarakan dalam berbagai pidato-pidatonya di parlemen. Pada zaman inilah Xiao yang juga menjadi anggota konstituante sangat kerap mengutarakan konsep-konsep yang berkaitan dengan nasion Indonesia, yaitu bagi dia nasion yang berbineka tunggal ika, nasion yang tidak tidak bersandar atas sebuah ras, tetapi nasion yang terdiri dari berbagai suku yang tidak terpisahkan dari tubuh bangsa Indonesia itu atau nasion Indonesia tersebut. Pada tahun 98, Xiao mulai mencanangkan kehadiran suku Tionghoa atau istilah suku Tionghoa, karena baginya dijadikan sebagai simbol bahwa komunitas Tionghoa di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia, dari nasion Indonesia. Jadi suku Tionghoa ini sebenarnya timbul sebagai aksi atau sebagai reaksi perlawanan terhadap istilah asli dan tidak asli yang baginya tidak memiliki dasar hukum. Ironisnya, keberhasilan Xiao dan kawan-kawannya di parlemen untuk membatalkan undang-undang atau memperkecil dampak undang-undang yang bersifat rasis tersebut membangkitkan animo
untuk membatalkan Undang-Undang Kewarganegaraan 1946. Terus sebagian tokoh politik Indonesia itu menganggap bila mana orang-orang Tionghoa dijadikan asing, argumentasi yang dipentaskan oleh Xiao dan kawan-kawannya di parlemen tidak memiliki kekuatan apapun, kekuatan hukum lagi. Karena yang dibela bukan lagi warga negara Indonesia, tetapi warga negara asing. Timbullah keinginan untuk mengeluarkan rancangan undang-undang kewarganegaraan baru yang menegasi apa yang sudah ditentukan oleh kewarganegaraan, Undang-Undang Kewarganegaraan 1946 tersebut. Rancangan tersebut memiliki dampak yang sangat luar biasa bila menjadi undang-undang, yaitu bisa dikatakan semua orang Tionghoa yang sudah menjadi warga negara Indonesia berubah pada waktu undang-undang itu disahkan sebagai orang-orang asing di Indonesia. Respons yang terkuat datang dari Xiao dan kawan-kawannya di parlemen, dan di luar parlemen timbullah keinginan untuk membentuk sebuah organisasi massa yang bisa menggalang animo untuk melawan adanya rancangan undang-undang tersebut. Berdirilah sebuah organisasi massa yang dinamakan BAPERKI atau Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia pada tahun 1954. Xiao diangkat sebagai ketua umumnya. Akibat perjuangan Xiao, BAPERKI yang didukung oleh organisasi massa seperti BAPERKI dan dukungan fraksi nasional progresif dan partai-partai progresif lain di parlemen yang mendukungnya, rancangan undang-undang tersebut dibatalkan. Bisa dibayangkan, tidak bisa dibayangkan, bila mana undang-undang baru tersebut keluar pada tahun 1954, akibatnya sebagian besar orang Tionghoa yang ada di Indonesia sekarang adalah warga negara asing. Dalam perdebatan di parlemen dan di konstituante, jelas yang ingin diperjuangkan atau yang ingin diciptakan oleh Xiao dan BAPERKI adalah sebuah negara yang bersikap atau berdasar citizenship based nation, sebuah nation yang bersandar atas kehadiran kewarganegaraan. Karena inilah yang menghilangkan timbulnya rasisme atas dasar ras tersebut. BAPERKI juga mendorong masanya untuk memilih Indonesia sebagai tanah air. Dalam hal ini BAPERKI melakukan sebuah pendidikan nasional, pendidikan politik terhadap masanya. Di samping menerima Indonesia dari segi politik, BAPERKI pun mendorong diterimanya kebudayaan Indonesia sebagai kebudayaan komplok atau komunitas Tionghoa tersebut. Xiao beranggapan bila secara politik, secara ekonomi, dan secara budaya komunitas Tionghoa sudah terintegrasi dalam tubuh Indonesia, dengan sendirinya rasisme atau adanya perbedaan antara bangsa ini, antara asli atau tidak asli, hilang. Salah satu hal yang ditonjolkan oleh Xiao adalah bila mana seseorang mencintai sebuah negara atau sebuah nasion, kecintaan tersebut tidak berkaitan dengan latar belakang rasnya. Demikian juga dalam hal budaya. Seseorang yang sudah bisa
menerima kesenian atau kebudayaan Indonesia sebagai hal yang mendarah berdaging, menyebabkan pengertian adanya perbedaan tersebut tidak lagi berarti. Sebuah organisasi pemuda di bawah naungan Bapperki yang dinamakan Permusyawaratan Pemuda Indonesia didirikan oleh Siau khusus untuk membangkitkan keinginan menerima kebudayaan Indonesia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari komunitas Tionghoa. Banyak orang mengatakan bahwa orang-orang yang melalui program kesenian PPI tersebut menerima Indonesia dengan hati sesungguhnya, dalam arti sesungguhnya, sehingga kualitas kesenian yang dipentaskan oleh para anggota PPI tersebut ternyata memiliki kualitas yang lebih tinggi dari banyak organisasi-organisasi pribumi lainnya. Cukup sering Bung Karno memanggil para penari dari PPI tersebut di acara-acara resmi negara. Pada zaman demokrasi terpimpin, fokus perjuangan Siau berubah. Lebih banyak mengarah ke hadirannya di dalam DPA, Dewan Pertimbangan Agung, dan kedekatannya dengan Bung Karno. Karena pada zaman demokrasi terpimpin ini, seperti diketahui, kekuasaan Bung Karno memuncak. Bung Karno ternyata sangat menghargai masukan-masukan Siau di dalam DPA, sehingga cukup banyak hal-hal yang berkaitan dengan komunitas Tionghoa, yang berkaitan dengan ekonomi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pengembangan modal domestik, masuk ke dalam pidato-pidatonya, bahkan masuk ke dalam garis besar haluan negara MPRS. Pada zaman ini, Bapperki lebih terkenal atau lebih dikenal oleh masyarakat sebagai institusi pendidikan, dari taman kanak-kanak hingga universitas. Bapperki mengelola ratusan sekolah dari SD sampai SMA dan beberapa kampus-kampus universitas yang dinamakan Universitas Respublika di beberapa kota besar. Yang terbesar tentunya berada di Jakarta. Ini merupakan sebuah respons yang membangun dari Bapperki terhadap rasisme dalam bidang pendidikan. Jadi bagi Siau, ia mengajak Bapperki dan masanya untuk melawan rasisme dengan sikap perjuangan yang membangun, yang konstruktif. Karena sekedar memberi tantangan atau sikap anti rasisme itu tidak memberi jalan keluar yang menguntungkan seluruh komunitas di Indonesia. Dalam zaman ini juga, di dalam zaman demokrasi terpimpin juga, timbullah polemik yang cukup sengit antara paham yang dilontarkan oleh Bapperki, yaitu paham integrasi, dengan paham yang diajukan oleh kelompok yang bernama LPKB, bersifat yang melontarkan anjuran paham asimilasi. Asimilasi menginginkan Tionghoa menghilangkan ciri-ciri ketionghoaannya, menghilangkan etnisitas Tionghoanya, menanggalkan kebudayaan-kebudayaan Tionghoa dan menerima Indonesia dengan berbagai bentuk yang tidak membawa ketionghoaan. Ini yang ditentang oleh Siau, karena bagi Siau keberadaan seseorang, kecintaan seseorang terhadap Indonesia sama sekali tidak tergantung atas nama, tergantung atas latar belakang etnisitas. Pada
zaman tersebut, pada zaman demokrasi terpimpin, Baperki secara langsung berada di dalam kelompok yang dinamakan kelompok kiri, karena dia mendukung Soekarno yang juga berada bersama PKI dalam satu perahu, PKI dan partai-partai kiri lainnya dalam satu perahu. Ini merupakan pilihan politik memang, karena memang partai-partai kiri tersebut cenderung memiliki sikap atau program politik yang lebih progresif dalam pengertian menerima Tionghoa, tidak melakukan atau bersifat diskriminasi terhadap Tionghoa. Sedangkan partai kanan yang berada di perahu kanan merupakan partai-partai yang dipimpin oleh Angkatan Darat dan partai-partai Islam pada waktu itu, cenderung memiliki sikap anti Tionghoa. Dengan sendirinya Xiao membawa Baperki untuk berada di kelompok kiri, sehingga pada waktu suhu politik berubah setelah gerakan 30 September 1995, Baperki turut diganyang dan dilarang keberadaannya. Xiao bersama banyak pimpinan Baperki lainnya turut ditahan berbelas tahun tanpa proses pengadilan. Cukup banyak kader-kader Baperki di daerah-daerah di luar Jakarta dan di luar kota-kota besar juga menjadi korban pembunuhan massal yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto. Cukup banyak yang hilang tanpa bekas. Xiao dipenjara dari tahun 1965 dan menjadi tahanan politik sampai tahun 1978. Di dalam penjara, sebagai seorang pendidik, Xiao kerap mengumpulkan pemuda-pemuda sesama tahanan untuk memberi ceramah-ceramah mengenai ekonomi dan tentunya ceramah-ceramah yang berisi politik. Dan pada umumnya orang mengatakan dia tetap memiliki sifat optimis, sikap yang positif tentang keberhasilan di masa depan. Juga mengajar bahasa asing yang dia kuasai dengan cukup baik, tentunya Inggris, Belanda, Prancis, dan Jerman. Dengan sendirinya keluarga yang ditinggal olehnya terisolasi dalam masyarakat, dan secara terpaksa anak-anaknya hidup terpencar di berbagai tempat. Dalam banyak hal tertentu, identitas Xiao dihilangkan untuk tidak menimbulkan masalah, untuk tidak menyebabkan masuk sekolah dalam banyak hal untuk bisa masuk sekolah, identitas atau hubungan kami sebagai anak-anak Xiao terpaksa disembunyikan. Apa warisan Xiao Gyeokchan? Saya kira satu legacy yang paling penting adalah kewarganegaraan Indonesia untuk sebagian besar komunitas Tionghoa yang sekarang hidup di Indonesia. Tanpa perjuangan Xiao dan Baperki, bisa dikatakan sebagian besar orang Tionghoa yang ada di Indonesia sekarang adalah warga negara asing. Xiao juga memberi penekanan atas keberadaan sebuah nasion Indonesia yang berbineka tunggal ika, yang terdiri dari banyak suku, termasuk suku Tionghoa. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika inilah sebuah idam-idaman yang Xiao selalu perjuangkan dan diharap
ini terus berlangsung untuk jangka waktu panjang di kemudian hari. Xiao juga memberi banyak gagasan yang kini lebih banyak dikenal sebagai multikulturalisme atau pluralisme, yang mendasarkan kehadiran hidup di Indonesia atas pluralisme, atas adanya perbedaan tetapi bersatu. Perbedaan-perbedaan yang sebenarnya merupakan keindahan dalam bernegara, dalam berbangsa. Xiao juga memberi penekanan bahwa komunitas Tionghoa untuk bisa membela kepentingannya, untuk melindungi posisinya, mereka harus berpartisipasi dalam kegiatan politik. Cukup banyak politikus yang sekarang berasal dari komunitas Tionghoa. Seorang Ahok menunjukkan dan membuktikan apa yang Xiao Gyok-chan canangkan, bahwa latar belakang seseorang, latar belakang etnisitas seseorang tidak menjadi ukuran atas sumbangsih orang tersebut dalam membangun Indonesia. Terima kasih.